dan mencermati teks cerita fabel. Binatang-binatang yang ada pada fabel juga memiliki karakter seperti manusia. Jadi karakter mereka juga ada yang mempunyai karakter baik, juga mempunyai karakter yang negatif atau karakter yang tidak baik. Karakter baik contohnya yang seperti apa? Contohnya mereka berkarakter sopan, terus pintar, jujur, dan senang bersahabat ya. Terus contoh karakter yang tidak baiknya, contohnya apa? Contohnya licik, pulas, terus sombong, terus suka menipu, dan juga ingin menang sendiri. Nah, jadi cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak ya, tetapi juga kepada orang dewasa. Kalau kalian pahami, pencipta fabel yang terkenal adalah Aesopus dari Yunani, atau yang lebih dikenal dengan Aesop. Ciri-ciri fabel yang pertama, tokoh pada fabel adalah binatang yang dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Selanjutnya, ciri fabel yang kedua adalah latar. Latar tempat pada fabel terdapat di alam, seperti di hutan, ya, di ladang ataupun di sungai. Ini adalah karakter tokoh, ada yang bersifat protagonis dan juga ada yang bersifat antagonis. Nah, protagonis itu apa ya? Jadi protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Ingat ya, protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat baik. Nah, terus antagonis, apa antagonis? Antagonis itu kebalikan dari sifat protagonis ya, yaitu tokoh yang memiliki sifat negatif atau sifat yang tidak baik, atau bisa disebut juga sifat yang jahat ya. Terus ciri fabel selanjutnya yaitu menggunakan kalimat naratif dan kalimat langsung. Lanjut ya. Jadi tadi ciri fabel selanjutnya adalah menggunakan kalimat naratif dan kalimat langsung. Apa sih kalimat naratif? Kalimat naratif adalah kalimat yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Terus kalimat langsung apa? Nah, kalau kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Biasanya pada bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik ya. Ulu berkata kepada semut, tanda petik, hai semut, mengapa engkau tidak bahagia menyambut rintik hujan yang menyegarkan ini? Engkau malah bersembunyi di balik bunga matahari itu. Ayo menikmati hujan yang menyejukkan ini. Berenanglah bersamaku. Tanda seru, ikan mendongak ke atas, memandang wajah ulu. Ikan berkata, tanda petik, aku tidak dapat merasakan sejuknya hujan. Aku tidak dapat hidup di darat. Setiap hari aku hanya hidup di sekolah. Bagaimana aku dapat merasakan rintik hujan itu? Katakannya dan diakhiri tanda petik. Nah, contoh kalimat tersebut termasuk
kan tidak urut. Contohnya, atau bisa saja penulis menceritakan masalah terlebih dahulu. Setelah itu penulis melihat atau menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab masalah itu terjadi. Jadi tokoh dan penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen atau dalam sebuah cerita ya. Dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Apa perbedaan tokoh dan penokohan? Tokoh, tentunya pasti kalian tahu ya apa itu tokoh lagi. Tokoh yaitu pemeran utama atau orang atau pelaku yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ingat ya, peran adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi ada 4 jenis penokohan yang digambarkan